kalau misalnya di tahun 2000-an waktu bubble-nya crash, growth itu nggak ada, earnings-nya tuh nggak grow gitu. Nah, kalau misalnya sekarang diberikan justifikasi adalah 30 PE nggak apa-apa, soalnya lu growth-nya kencang gitu. Terutama dari yang AI, yang Magnificent Seven lah. Yeah. Apa pendapat lu? Kata-kata paling berbahaya di dunia adalah this time is different. Karena gini, ini kalau kita bisa pelajarin dari pertama kali bubble itu diciptakan, bubble salah satu yang pertama itu South Sea Bubble, ya kan, 1700-an South Sea Bubble. Ketika pemerintahan Inggris itu kan mereka mau ngepom-pom saham ibaratnya untuk bisa ngelunasin utangnya. Itu banyak orang akhirnya keluar dari kerjaan, bro. Keluar dari kerjaan, jadi minum ale itu semacam bir, minum ale sambil trading sahamnya, tapi trading kan kayak kertas ya gitu. Orang sampai keluar dari pekerjaan untuk trading saham South Sea Bubble itu. Apakah sekarang udah nggak begitu? Orang udah keluar dari kerjaan untuk full time trader. Orang udah segitu desperate-nya dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, sampai mereka ngerasa ngeliatin order book tuh bisa jadi sebuah pekerjaan. Ini kan udah tematik South Sea Bubble nih. Dan gue percaya ya pattern itu selalu rhyme, history itu selalu rhyme. Dan kita udah di era seperti itu. Gue juga ketika gue awal bikin akademi kripto, gue lihat sekarang itu banyak orang-orang yang tiba-tiba ngerasa, oke, gue mau jadi full time trader kripto gitu. Yang menurut gue nggak bener juga gitu. Apa skill set lu sampai di mana sampai mau jadi full time trader itu? Atau untuk jadi full time trader saham? Dan itu jadi profesinya banyak sekali kan sekarang. Nah itu yang gue perhatikan mirip seperti South Sea Bubble, di mana orang yang sebenarnya nggak punya kapasitas dan kompetensi tertentu, tapi mau melakukan itu. Siapa yang boleh jadi full time trader dan yang nggak boleh? Menurut gua kalau emang punya modal cukup, ya punya kapasitas, memang sudah pelajarin dan jadikan market itu hidup lo. Ini penting nih, karena kalau lu nggak market itu buat hidup lo, gua rasa nggak akan pernah menang. Karena lebih susah loh untuk beat market dibanding Olympics. Gua pun selama 11 tahun di market tuh sulit gitu. Makanya gua ketika dengar orang bisa 100%, 200%, dari berapa portofolionya? Karena susah sekali loh untuk bikin 100% return tuh nggak ada hedge fund yang bisa. Bridgewater 26% kok. Gitu. Jadi it's a very hard feat to do gitu. Mungkin ya di modal kecil gulung, tapi biasanya gitu orangnya habis. Kan dari zaman COVID, gue udah lihat sendiri dengan mata kepala gue beberapa orang yang jago trading saham, habis itu udah nggak kedengeran namanya. Jadi setiap 2 tahun tuh udah nggak kedengeran lagi namanya karena kebakar semua portofolionya. 100 miliar 0. Ini kasusnya gue lihat di berbagai macam, di luar negeri juga banyak. Kenapa dari 0 ke 100 miliar balik ke 0 lagi? Karena mistake-nya apa? Mistake-nya adalah greedy. Mereka ngerasa bahwa mereka yang pinter, padahal mungkin mereka cuma ngasih mereka hoki. Jadi di saat udah dapat hokinya, sometimes kita harus lihat gitu dengan humility. Oke, apa sih yang gue nggak tahu tentang market ini? Bukannya dihajar. Karena kan kelihatan patternnya. Hajar jackpot, rungkat, miskin. Ini gue udah lihat banyak banget. Gue ada kenal orang yang begini yang akhirnya sampai di blacklist dari sekuritas kan juga ada orang-orang. Yang akhirnya ngemargin terus bawa kabur duit itu ada. Gitu.